Shalom saudaraku, dimanapun berada, apa kabar saat ini? Pada hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 34 sampai 37. Di dalam Mazmur pasal 34, terdapat abjad Ibrani. Susunan kata pertamanya sesuai dengan abjad Ibrani. Ini adalah puisi hikmat yang berisikan nyanyian berkat bagi orang yang lemah lembut. Sehingga ini menyatakan bagaimana menerima berkat Taurat dan memuji Tuhan yang mencurahkan keselamatan dan menjaga umat dengan berpusat pada Taurat itu. Nah, pasal 35 merupakan pasal yang sangat menarik. Di dalam pasal 35 berisikan puisi ratapan yang memilukan. Memohon keselamatan dari Tuhan saat dikejar oleh musuh. Di sini perasaan Daud diekspresikan dengan sangat nyata. Daud menulis puisi ini ketika dia di tengah pengkhianatan, fitnah, bahkan ia dikejar oleh musuh, serta menerima ancaman pembunuhan dari orang yang sebelumnya dekat dengannya. Coba bayangkan betapa menderitanya Daud. Musuh itu merusak segalanya, termasuk persetujuan atau kesepakatan, dan bukan hanya menfitnah saja, namun musuhnya juga menjebak dan mempersulitnya dengan tatapan jahat dan tampang yang keji. Betapa menderitanya Daud. Dia kemudian menyerukan kekecewaannya atas pengkhianatan itu. Dia mencurahkan isi hatinya dan memohon keselamatan dari Tuhan dengan hati yang rapuh dan sangat sedih. Apakah Daud kembali bangkit? Jawabannya adalah ya. Daud bangkit kembali dari keterpurukan yang dialaminya dan merenungkan pribadi Allah. Daud menghadap Tuhan dan mempercayainya serta memandangnya dengan iman. Saya berharap saudara bisa dikuatkan dengan teks ini. Dikisahkan bahwa tokoh sehebat Daud sekalipun pernah terpuruk dan goyah. Dia dikhianati oleh orang yang dekat dengannya. Mungkin kita juga demikian. Seringkali kita dilukai oleh orang-orang terdekat, bukan? Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk, bahkan terluka sedemikian lamanya. Tuhan justru datang menemui kita dan memulihkan keadaan kita. Sehingga kita hanya mengandalkan dan bersandar pada Tuhan saja. Kita akan menerima pengertian yang lebih besar jika kita membaca bagian ini sambil membandingkannya dengan sosok Daud yang pemberani dalam 1 dan 2 Samuel. Saya sungguh berharap saudara sekalian dapat dikuatkan dengan mengetahui bahwa tokoh sehebat Daud juga bergulat dengan luka hatinya. Semua manusia pastilah mengalaminya. Dan pasal 35 ini adalah puisi yang menyanyikan tentang wujud manusia yang seperti itu. Singkatnya, pasal 35 disebut sebagai puisi ratapan. Selanjutnya dalam pasal 36 dan 37 bisa kita lihat sebagai jawaban dari ratapan di pasal 35. Di dalam Mazmur pasal 36 mengingatkan bahwa Tuhan memerintah dunia dengan belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Puisi dalam pasal 36 sangat mengharapkan pemerintahan Tuhan yang adil bagi dunia ini. Di dalam pasal 37 menekankan bahwa jika kita hidup sebagai orang yang lemah lembut, maka kita akan menerima berkat di dunia. Lemah lembut di sini tidak hanya berarti orang yang berhati lembut, seperti kepribadian Musa
yang dicatat dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Musa bukan hanya berhati lemah lembut, justru dia adalah tokoh yang melewati banyak kesulitan dan juga pernah marah. Namun dia adalah orang yang berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dan tekun sampai garis akhir hidupnya. Orang yang seperti inilah yang disebut lembut hati dan diberkati Tuhan. Saya berharap saudara membacanya dengan sudut pandang ini. Sekarang mari kita membaca Mazmur pasal 34 sampai 37 bersama-sama. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati
dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku.
Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah,
hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusik aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri,
dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan, dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia,
Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya.